di sini kita masuk ke penginstalan untuk VirtualBox-nya. Di sini untuk namanya diisi project 12 untuk contohnya. Setelah itu lanjut ke OS-nya dipilih. Untuk sini kita coba Linux. OS distributornya coba ke Ubuntu. Dan untuk versinya kita pakai yang 64 bit. Oke, kita lanjut untuk base memorinya yang 2048 MB. Dan untuk harddisknya di 25 GB. Oke. Terus kita masuk ke storage-nya. Untuk ke storage-nya kita masukin ISO-nya dulu yang tadi udah di download. Ini kita pilih dari file. Nah, ini Ubuntu-nya, ISO-nya kita open. Oke, ini untuk network-nya pilih pakai WiFi sekarang, bracket adapter. Untuk WiFi-nya dipilih dan IP-nya akan otomatis muncul. Oke. Di sini kita akan coba start. Nah, di sini mulai masuk ke bagian penginstalannya. Ini memang agak lebih lama. Ini proses penginstalan VirtualBox-nya. Nah, di sini pemilihan bahasa, pilih bahasa bebas mau apa aja. Di sini ketika udah lanjut dipilih done. Di sini juga masih kita done kan. Oke, di sini lanjut done, continue, lanjut done. Nah, di sini untuk proxy address-nya nanti dia akan mengisi. Di sini masih done, lanjut. Masih tekan down lagi. Nah, di sini kita pilih continue. Di sini isi untuk namanya, profilnya. Di sini kita pakai nama Aan. Servernya kita tulis kelompok 1. Username-nya isi kelompok 1. Terus bikin passwordnya. Konfirmasi passwordnya isi yang sama. Oke, lanjut kita down lagi. Ini masih lanjut continue. Oke, di sini kita pilih terus di down. Di sini kita masih lanjut, pilih down lagi. Dan ini juga kita lagi tunggu login untuk penginstalannya. Di sini emang installnya memang agak lama. Nanti akan dicepatin videonya biar tidak menunggu terlalu lama. Di sini kita pilih reboot now. Kita coba jalankan. Oke, di sini sudah masuk. Oke, ini juga bagian dari penginstalannya. Lanjut. Nanti di sini kita akan berhasil masuk ke halaman loginnya.
Oke, di sini udah sampai masuk ke halaman login, tinggal kita login aja pakai username dan password yang tadi kita bikin. Menu login yaitu kelompok 1, passwordnya sebagai berikut. Lalu kita tunggu sampai selesai. Itu kita masukkan 8.8, 8.8, itu enter. Kita tunggu. Lalu kita masukkan kelompok 1 yaitu ping google.co.id. Itu ditunggu. Lalu kita masukkan teks sudo apt update dan sudo apt upgrade. Itu kita masukkan password, enter. Kita tunggu sampai 100%. Kita tunggu lagi. Nah, tunggu progresnya sampai 100%. Lalu kita masukkan ke login kelompok 1 yaitu sudo apt install apache 2. Itu kita enter dengan ketik ya continue dan kita tunggu prosesnya sampai 100%. Lalu kita masukkan lagi ke menu login kelompok 1 yaitu sudo ufw aplikasi list. Itu sudah termasuk apa saja aplikasinya, yaitu Apache, Apache Full, Apache Secure, OpenSSH. Itu kita masukkan lagi sudo system ctl status Apache 2. Kita enter. Lalu tekan enter lagi, kita masukkan IP. Lalu kita masuk ke Windows System, itu kita tekan user icon. Lalu kita tulis lagi 192.168.100.65. Itu kita enter lagi, masuk ke Google, langsung ketik 192.168.165. Itu kita lihat apakah sudah terinstall. Nah, lalu kita masukkan sudo chmod 777 web kelompok 1. Lalu enter lagi, kita masukkan cd web kelompok 1 garis miring, enter lagi, kita masukkan lagi nano index.html. Lalu kita masukkan lagi ke index HTML, itu tekan HTML, hit, title, website kelompok 1, title,
bawahnya lagi head, bawahnya lagi body, lalu enter lagi, kita tekan H1, lalu ketik hello kami dari kelompok 1. Nah, untuk berikutnya kita akan menginstal MySQL. Kita akan mengetik sudo apt install MySQL di Ubuntu-nya, di terminalnya MySQL/server dengan password kami yaitu 1234. Lalu kita akan continue mengetik Y. Lalu berikutnya kita akan mengetik sudo apt sudo server service MySQL status, dan berikutnya untuk mengecek statusnya, jika ada tulisan aktif dalam kurung running itu berarti sudah berhasil. Dan lalu kita ketik lagi untuk sudo MySQL untuk login. Lalu kita akan bikin akun baru dengan nama root di lokasi localhost dengan password new password. Lalu kita ketik lagi flush privilege dan keluar dari MySQL dan ketik exit. Lalu kita akan men-secure instalasi MySQL-nya dengan mengetik sudo MySQL_secure_installation. Lalu kita akan press N. Saya tanya untuk mengganti password untuk rootnya, kita akan mengetik N untuk tidak mengganti passwordnya. Dan kita akan menghapus user anonim dan mengetik Y. Dan untuk kita juga akan melarang root loginnya secara remote dengan mengetik Y. Dan juga kita akan menghapus test database dan aksesnya dan mengetik Y. Lalu kita akan mereload privilege table-nya sekarang juga dengan mengetik Y. Dan sudah selesai. Sekarang kita akan melogin dengan menggunakan user root dengan mengetik sudo MySQL strip u root strip p. Untuk passwordnya kita mengetiknya. Di sini kita akan membuat user baru penamaan di localhost dengan new password. Di sini kita akan memberi semua privilege kepada user AAN di localhost. Kita akan meng-flush privilege-nya. Ketika sudah selesai, kita akan exit MySQL-nya, lalu login menggunakan user AAN. Passwordnya kita gunakan password yang sudah kita gunakan sebelumnya. Berikutnya kita akan mengecek database yang sudah ada, mengetik show databases. Di sini ada 4 database dengan nama information schema, MySQL, performance schema, dan system. Lalu kita akan bikin database baru dengan nama AAN website. Dan kita akan sudah lihat sudah muncul nama database-nya AAN website di paling atas. Lalu kita akan keluar dari MySQL.
Berikutnya kita akan cek firmware-nya. Password 1234 seperti tadi. Di sini seperti kita sudah lihat, firmware-nya sudah terinstall di Ubuntu kita secara otomatis. Berikutnya kita akan mendeny semua incoming, semua yang data yang datang secara default. Lalu kita akan mengalau, memberi izin secara default semua yang keluar, outgoing. Lalu kita akan cek status verbosnya. Di sini statusnya masih inaktif, belum aktif. Berikutnya kita akan mengallow SSH, kita akan mengallow www, dan kita akan mengallow HTTPS, dan juga kita akan mengallow FTP. Lalu ketika sudah selesai kita akan mengenable firmware-nya. Jika sudah enable kita akan mengallow lagi 50/TCP. Lalu ketika sudah selesai kita akan mengecek statusnya. Dimana di atas sudah muncul semuanya sudah terallow. Di sini kita akan berdeny 50 TCP dari 50 TCP, dan jika kita cek statusnya 50 TCP sudah terdeny. Ya 50 TCP biasa dan 50 TCP V6. Berikutnya kita akan mengallow dari IP address 192.168.0.8.0/24. Lalu kita akan mengecek statusnya. Sudah muncul dari IP yang sudah kita bilang tadi. Di sini kita akan mendeny IP dari 81. Ini kita cek lagi statusnya. Statusnya sudah hilang. Jadi kita cek status verbosnya sudah aktif, dan defaultnya incoming sudah di-deny, outgoingnya sudah di-allow, dan rootnya sudah di-disable. Sini kita akan mengecek status sistem SSH. Di sini sudah aktif. Oke, kita di sini akan copy SSH konsep ini supaya kalau ada kesalahan bisa dikembalikan lagi atau ada error gitu. Oke, selanjutnya kita melakukan perubahan pada SSH soundcat. Kita akan copy. Terus di sini kita cari list dan stream, kita akan tambahkan menjadi 2. Terus satunya kita akan tambahkan pagar, dan satunya kita akan ubah 2404 ini supaya misalnya ada error satunya bisa jalan. Oke, di sini sistem TDS SSH sudo dan cp SSH config SSH config titik copy ini supaya seperti sebelumnya, jika ada error bisa dikembalikan lagi. Oke, di sini kita cari font 22 untuk diubah menjadi font 2404. Oke, kita ubah
permit hot loginnya menjadi permit hot login no. Setelah itu SSH sudo sistem kontrol 1 restart SSH sudo sistem kontrol restart SSH. Status, kita akan mengecek statusnya. Di sini statusnya status SSH sudo sistemnya itu sudah aktif. Jadi kita akan sudo ss di 2404 kita ss Oke, kita restart ulang. Kita login kelompok 1, mau kita masukkan paspor dan sini berhasil. Sudah SS tuh 1 web 2404 masukkan paspor. Terus di sini sudah berubah menjadi 2404. Sudah SSH kelompok 1 email 192.168.11.65 ini save. Ini alamat IP-nya. Terus P-1 itu 24 itu save host-nya. Oke, di sini sudah berhasil. Kita coba di Salesforce client. Masukkan alamat IP-nya. SSH kelompok 1 min 192.168.165 min P2404. Kita panggil, ini tidak ada muncul, tidak berhasil. Mungkin server sebelumnya belum ditambahkan atau keblok. Kita ubah lagi di server sebelumnya. Kita harus tambah sudo wfw allow (2404) TCP, masukkan passwordnya. Kita cek statusnya. Oke, di sini sudah ada 2404 sudah allow. Di sini ada 2 ya, di TPD dan F6. Oke, kita kembali lagi ke Salesforce client. Kita masukkan SSH kelompok 1. Itu 92.168.165. Oke, 2404. Oke, kita masukkan passwordnya. Melihat apakah berhasil. Judul wfw status, kita cek statusnya apakah berhasil. Kita masukkan paspor. Oke, di Salesforce client sudah berhasil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan menginstal Serbot dengan perintah sudo apt install Serbot python -serbot -apache spasi -y. Kita masukin passwordnya 1234. Kemudian di sini sudah proses download dari arsip Ubuntu-nya. Kita tunggu sampai selesai proses install Serbotnya untuk mengaktifkan SSL certificate yang secure. Proses ini membutuhkan waktu
tergantung kecepatan internet. Baik, di sini sudah berhasil menyelesaikan installernya. Di sini saya menggunakan domain theducksdns.org. Di sini saya akan membuat domain baru dengan nama kelompok 1 Juni. Oke, domain barunya sudah berhasil ditambahkan, yaitu kelompok 1 Juni dengan IP public 182. Ini IP publicnya bisa kita ubah dengan IP server kita. Nah, baik, di sini sudah sukses mengganti IP servernya dengan IP lokal server kita. Sehingga jika diping atau dipanggil kelompok 1 Juni duckdns.org, maka akan terpanggil yaitu IP server lokal kita. Di sini kita akan coba melakukan tes ping ke DNS. Saya copy biar tidak typo. Nah, di sini ketika kita ping sudah mengarah ke IP lokal kita dan sudah replay. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan perintah IPA untuk mengecek IP pada server. Di sini IP servernya 66149. Kemudian coba kita remote dengan SSH. Di sini saya masukkan SSH kelompok 1 add IP servernya 10.68.66.149 min P dan portnya 2404 dan berhasil. Kita masukkan yes. Kemudian masukkan passwordnya 123. Kemudian kita akan menyeting servernya menggunakan SSH agar mudah dikonfig, karena di sini saya sudah memiliki catatan untuk konfigurasi SSH untuk konfigurasi serbot. Di sini saya memasukkan perintah sudo serbot curtain only min manual min preference challenge DNS min d kelompok 1 Juni .duck.dns.org. Kemudian masukin password. Oke, kita di sini memiliki value dari serbotnya. Kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam HTTPS yang sudah kita siapkan di sini. Di sini kita menyiapkan tokennya, kemudian value dari serbotnya, kemudian kita masukkan ke URL untuk mengaktifkan SSL serbotnya. Kemudian di sini sudah ada jawab balasan dari URL-nya. Oke, berarti berhasil. Kemudian kita lanjutkan di sini di servernya, klik enter untuk menunggu keberhasilan dari sertifikat. Oke, berhasil. Di sini bisa dilihat successful receive certificate. Setelah berhasil, kita akan lanjutkan ke domain theducksdns. Di sini kita ganti IP-nya. Oke, kita cek lagi IP-nya berapa ya. IP-nya di sini 10.68.66.149 kita copy. Kemudian yang di duckdns.org kita ganti dari IP public tadi menjadi IP lokal server kita dengan domain kelompok 1 Juni. Kemudian kita coba tes. Sini sudah berhasil successful. Kita coba ping ya. Kita panggil domain DNS-nya. Apakah sudah mengarah ke IP server kita? Ya, di sini sudah mengarah ke IP server kita 10.68.66.149. Kemudian kita coba panggil ya kelompok 1 Juni duckdns.org. Nah, di sini berhasil, tapi karena masih not secure, belum di config itunya virtual host ya, tapi sudah berhasil dipanggil ya. Kemudian kita lanjut lagi ke file yang sudah saya siapkan. Di sini saya sudah pernah mencoba dengan DNS yang sebelumnya, dan kita coba ubah
kita coba ubah file kelompok 1 Juni.conf-nya yang berada di set available Apache 2. Kemudian di sini kita ubah semua domain yang sudah pernah saya setting menjadi domain yang sekarang yang kita buat yang baru, ubah menjadi kelompok 1 Juni. Sebelumnya itu saya buat dengan kelompok 1 2026 dan berhasil, tapi belum detect videonya. Sekarang saya ubah menjadi kelompok 1 Juni ini untuk membuat tutorial videonya yang nanti akan diupload ke YouTube. Kemudian setelah yakin semuanya sudah diubah ke dalam domain yang baru, kemudian kita copy. Di sini kita paste untuk di dalam kelompok 1 Juni.conf. Kemudian kita Ctrl X yes. Setelah berhasil di save, selanjutnya kita melakukan aktif modul SSL. Di sini dengan perintah sudo a2 nmod SSL. Kemudian setelah berhasil diaktifkan, kemudian kita aktifkan lagi domain yang sudah kita buat tadi dengan sudo a2 inside kelompok 1 Juni.conf yang tadi setelah kita ubah dan buat ya. Enter. Nah, di sini sudah enable site kelompok 1 Juni. Kemudian selanjutnya kita restart Apache 2-nya ya. Oke, di sini tidak ada muncul apa-apa, berarti berhasil. Kemudian selanjutnya kita tambahkan UEFI firewall ya. Kita open allow 443 portnya, port HTTPS-nya. Kemudian di situ sudah berhasil rules update. Jadi rulesnya sudah ditambahkan. Kemudian kita coba enable UEFI-nya, firewall-nya. Kemudian klik yes. Kemudian kita coba cek status ya dengan sudo UEFI status. Kemudian bisa dilihat di sini port 443 sudah allow. Oke, kita selanjutnya kita coba tes lagi ya. Tes lagi dan di sini sudah kita bandingkan ya. Di sini yang sebelum not secure, kemudian di sini sudah secure nih karena setelah diupdate virtual hostnya. Kemudian di sini certificate is valid. Oke, kita sudah berhasil membuat sharebot. Terima kasih.